Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga digegerkan dengan kemunculan jasad pria tanpa identitas yang mengapung di Sungai Jenebrang, Kabupaten Goa. 2 dam truk saling bertabrakan di Jalan Laupe, Kota Parepare. Sopir sempat terjepit di ruang kemudi. Mau kelihatan so jago dan keren, 2 pelajar yang melakukan aksi freestyle di jalanan malah menabrak pagar rumah warga. Dua pelajar di Kabupaten Toraja Utara menabrak pagar rumah warga saat sedang melakukan aksi freestyle sepeda motor. Pelajar tersebut diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Haduh, mau kelihatan jago dan keren, namun aksi freestyle yang dilakukan para pelajar ini malah berujung nabrak pagar milik warga. Aksi freestyle sejumlah pelajar di Toraja Utara kini semakin meresahkan. Para pelajar itu bahkan nekat melakukan aksinya hingga di sejumlah jalan raya protokol, termasuk jalur Trans Sulawesi. Akibat aksi ugal-ugalannya itu pula, 2 orang pelajar yang berboncengan sepeda motor terluka. Pelajar yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali saat melakukan freestyle sepeda motor hingga kemudian menabrak pagar rumah warga yang berada di pinggir jalan. Tidak bisa kita pungkiri, namun sudah beberapa yang kami amankan. Yang kami amankan untuk sementara ada 6 unit yang melakukan anak-anak yang melakukan peresmian, karena itu sangat membahayakan. Seketika ada masyarakat atau yang memberikan informasi ke saya, maka saya akan turun ke lapangan dan itu alhamdulillah setiap informasi itu rata-rata kami amankan kendaraan. Polisi kini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melapor jika melihat sejumlah pelajar yang masih melakukan aksi freestyle motor. Pasalnya aksi nekat dan berbahaya ini memang sengaja dilakukan para pelajar sebagai konten untuk diunggah di media sosial. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Seorang pasien mengeluhkan pelayanan petugas Puskesmas Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Video keluhan pasien tersebut pun viral di media sosial. Kerjanya Salo, mantap ini. Bagaimana ya ceritanya nih? Uangnya aja kayak yang diincar. Kita orang susah, Ces. Nah, kau tahu dibayar begini? Mana obatnya? Nggak ada. Ini cara kerjanya. Dalam video berdurasi 1 menit, keluarga pasien mengeluhkan penanganan luka yang ditangani petugas medis Puskesmas Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Tak hanya memperlihatkan perban pasien yang terbuka, pasien juga mengeluhkan biaya yang dinilai mahal, sementara pasien tidak mendapatkan obat dari puskesmas. Penanggung jawab upaya kesehatan perorangan atau UKP Puskesmas Salo menyebut pasien tersebut tidak menggunakan BPJS saat berobat, sehingga dikenakan biaya Rp45.000 sesuai Perda nomor 1 tahun 2024. Sedang perban di luka pasien itu terbuka karena pasien berjalan kaki saat pulang ke rumah. Di mana biaya yang kami tagihkan kepada pasien sebanyak Rp45.000 dan itu sudah sesuai dengan Perda yang tertera. Dan mengenai komplain pasien mengenai luka perban yang tidak terikat dengan baik itu diakibatkan karena pasien pada saat meninggalkan puskesmas, pasien berjalan kaki kembali pulang ke rumah yang mengakibatkan perban tersebut terbuka. Karena selama ini pasien telah mengkonsumsi golongan obat yang lebih tinggi daripada golongan obat yang tersedia di Puskesmas Salo. Jadi disarankan untuk melanjutkan obat yang telah dikonsumsi sebelumnya. Pasien yang diketahui bernama Vika itu berobat di Puskesmas Salo karena mengalami luka akibat terkena beling. Pasca video itu viral, pasien dan suaminya kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada pihak puskesmas. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Diduga tak netral, 3 camat di Kabupaten Goa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Goa. Selain camat, perwira Polri dan kepala desa juga ikut dilaporkan karena diduga memihak salah satu paslon. Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati Goa nomor urut 1 Amir Uskara Irmawati Hairudin mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Goa. Kedatangan tim kuasa hukum paslon Bupati Goa nomor urut 1 ini untuk melaporkan 3 camat yang berada di Kecamatan Bonto, Lempangan, Palangga, dan Somba Opu. Pelaporan ini dilakukan karena ketiga camat diduga tidak netral dan mengintimidasi warganya agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Selain ketiga camat tersebut, 2 perwira polisi dan kepala desa juga ikut dilaporkan karena diduga memakai atribut pasangan calon dan wakil bupati Goa tertentu serta merusak baliho pasangan calon. Oknum Polres Goa. Nah, hal yang lain juga ada beberapa camat yang melakukan intimidasi. Ada rekamannya semua, termasuk camat Lempangan, camat Palangga, dan itu juga camat semua punya dokumen yang ada. Sementara itu, Bawaslu Goa yang telah menerima laporan akan segera melakukan penyelidikan terkait dugaan ketidaknetralan aparat. Tindak lanjutnya itu, kami setelah melakukan penginputan ke POM A1, kami akan melakukan pengkajian dengan Sentra Gakumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian. Kemudian kami akan melakukan kajian awal untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan materi laporan. Bila mana laporan tersebut terpenuhi secara formil dan material, kami akan langsung melakukan proses registrasi. Saat ini Bawaslu Goa telah menerima 6 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan itu akan dikaji selama 2 hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Bawaslu Sulawesi Selatan akhirnya memeriksa ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu ASN yang diperiksa mengelak tudingan ketidaknetralan tersebut. Setelah sempat viral di media sosial karena diduga mengampanyekan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, Bawaslu Sulsel akhirnya memeriksa para aparatur sipil negara yang terlibat. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah 1 Makassar atau Samsat Makassar memenuhi panggilan Bawaslu pada Rabu siang. Kehadiran ASN Pemprov Sulsel ini untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Selama beberapa jam diperiksa di Sentra Gakumdu, terlapor dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik Gakumdu. Sang terlapor juga menepis dugaan dirinya yang mendukung salah satu pasangan calon gubernur. Ada simpatisan yang pada saat itu kan pelayanan, ya pelayanan, dia mau urus pajak, dia naik ke atas, ternyata pada saat itu dia bawa sesuatu, ya kan, dia rencana bagi-bagi ke bawah, tetapi saya larang, kok nggak boleh bawa, nggak boleh bagi di bawah, ya kan, itu kan pelayanan di bawah, nggak boleh, ini fasilitas publik, apalagi milik pemerintah. Gitu. Soal simbol yang itu ada simbol itu permintaan dari simpatisan tersebut, ya supaya cepat selesai, dia cepat keluar, dia minta foto. Sementara itu, Bawaslu akan menggelar rapat pleno untuk dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakumdu. Materinya, fotonya di mana dilakukan, bagaimana cara foto diupload, kemudian terkait yang terkait apa ya? Simbol jari, kemudian pos jari, kemudian ada kartu yang dia pegang. Sejauh ini Bawaslu sudah memeriksa 3 orang, diantaranya 1 terlapor dan 2 orang saksi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.